그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Ikan hiu sangat buas, ukurannya besar dan juga garang. Jangan cepat merasa puas, kehidupan ini masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Di video sebelumnya aku udah share video aku masak-masak gitu ya. Terus juga aku liatin ke kalian kalau misalnya aku tuh udah bikin teras, alhamdulillah, dan juga belanja ke pasar ya. Nah di video kali ini ini tuh masih lanjutan dari video yang belanja ke pasar. Jadi ini tuh ceritanya aku tuh mau food prep gitu teman-teman. Cuman ini tuh setelah pulang dari pasar aku lihat ada tumpukan piring. Tadi jadi aku susun dulu ke dalam lemari yang udah dicuci kemarin gitu ya. Terus ini aku cuci dulu cucian piring yang udah ada, biar nanti tuh pas nyuci ikan gitu ya, itu tuh lebih lega gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah beres buat cuci piring ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kan wastafelnya lebih lega ya. Nah sekarang baru deh lanjut aja aku tuh bersihin ikannya dulu ya teman-teman. Pokoknya kalau ikan ini tuh sampai di rumah tuh wajib langsung digercepin buat dibersihin ya, biar ikan itu nggak busuk teman-teman. Jadi nanti setelah dibersihin disimpan dulu ke kulkas gitu ya. Jadi nanti terakhir pas ngeliatin total belanjaan atau apa-apa aja dibelanjain secara keseluruhan, itu baru deh teman-teman diiniin ya, di apa namanya, dikeluarin lagi gitu ya buat dimasukin ke video. Nah di sini aku nggak tahu sih nama ikan ini tuh ikan apa ya teman-teman, mungkin ikan dencis kali ya namanya. Nah ini aku beli dengan harga 20.000 ya, kalau setengah sekilo apa setengah kilo gitu ya, setengah kilo kayaknya itu harganya 25.000 ya. Pokoknya ini aku nggak tahu sih teman-teman beratnya itu berapa gitu ya. Intinya ini tuh 20.000, aku tuh lupa juga ya 25.000 itu setengah kilo apa seperempat gitu ya kemarin itu. Tapi pas aku nanya sama abang-abang itu, ini berapa bang, katanya 25. Kalau nggak salah sih kayak setengah kilo ya teman-teman, 25. Jadi ini tuh setengah kilo itu nggak nyampe gitu, jadi duitnya 20.000. Karena kalau misalnya ini tuh dibilang seperempat, kayaknya ini kebanyakan gitu ya teman-teman kalau seperempat. Oke deh, di sini aku tuh langsung aja cuci untuk ikannya, langsung aku bersihin gitu ya. Insangnya juga aku buangin teman-teman karena aku nggak suka insang ikan. Dan udah selesai aku simpen dulu ke kulkas ya untuk ikan yang tadi. Terus di sini aku lanjut bongkar-bongkarin belanjaan aku. Di sini nanti aku bakalan share harganya pas lagi sekalian ngeliatin aja ya teman-teman, dan untuk totalnya nanti bakalan aku share juga ke kalian. Nah, ini aku keluarin dulu untuk isi-isinya ya teman-teman dari belanjaan aku. Dan ini aku ada beli tempe. Aku beli satu papan yang gede teman-teman. Biasanya kan aku suka beli papan yang sedang, beli tempe yang sedang-sedang gitu. Biasanya aku beli 2 papan 5.000. Nah kalau yang ini tuh satu papannya 5.000 ya, karena kan dia gede ya teman-teman. Nah di sini untuk tempenya itu aku belinya cuma satu papan gini doang, karena ya ini juga udah cukup lah teman-teman buat kami gitu ya. Di sini aku tuh sekarang ini sering banget masak tahu tempe ya teman-teman, karena sering mumet gitu teman-teman buat bekalnya Pak suami. Karena kalau Pak suami sendiri tuh dia seneng sama tempe tahu gitu ya, jadi nggak apa-apa lah sering-sering masak tempe tahu asalkan Pak suami itu makannya lahap. Terus juga lebih simpel gitu ya mikirin bekalnya. Nah ini aku juga beli tahu teman-teman 5.000, dapatnya tuh cuma 9 biji gitu ya. Kalau nggak salah sih dulu tuh 10 biji, mungkin sekarang tuh jadi udah agak mahal gitu ya, jadi 9 biji. Dan di sini tuh teman-teman aku tuh mau pindah-pindahin kayak bawang, telur gitu ya, terus juga kentang. Dan kemarin tuh ada yang bilang bun dikasih kertas bun. Ya aku tuh lupa teman-teman, kemarin itu pas pertama itu dikasihin kertas ya, tapi di sini aku nggak bikin kertas, aku tuh kasihnya tisu aja. Ini tuh buat tempat telur gitu ya. Nah mungkin kalian tuh bilang bun kenapa telurnya nggak dicuci gitu ya. Aku nggak cuci teman-teman telurnya, jadi nanti nyucinya itu pas mau dipakai aja telurnya gitu ya. Alhamdulillah sih telur ini juga nggak yang banyak ayamnya, jadi ya udahlah gitu ya, nanti aja pas kapan mau dipakai baru dicuci. Sekarang kan udah enak ya nyucinya, karena ini tuh buru-buru teman-teman aku tuh buat food prep, karena kebetulan aku tuh juga belum masak gitu, jadi setelah ini tuh harus buru-buru masak juga gitu. Terus itu tadi aku beli bawang putih 2 bonggol, itu harganya 4.000 teman-teman. Terus tadi juga ada beli kentang 4 biji, tapi ukurannya itu agak gede, itu harganya setengah kilo lebih ya. Jadi harganya tuh 10.000 aku belinya teman-teman. Jadi kalau misalnya setengah kilo kan 8.000, tapi aku suruh si abangnya jadiin 10.000 aja.
Bukan deng, untuk kentang itu setengah kilo ya kayaknya aku belinya. Itu harganya 8.000. Ya Allah, mohon maaf sampai lupa teman-teman. Aku tuh inget ya, padahal udah aku catat ya teman-teman. Itu kentang setengah kilo ya 8.000. Dan itu juga ada beli jeruk akunya teman-teman. Itu jeruk harganya 13.000 karena ukurannya juga nggak terlalu besar. Kalau ukuran yang lebih besar dari itu tuh ada juga, harganya itu 15.000 sampai 17.000-an gitu. Cuman aku beli yang agak kecil karena itu juga manis banget ya teman-teman, dan juga udah matang-matang. Ini tuh aja pas selama aku food prep teman-teman, anak-anak tuh bolak-balik ngambilin jeruknya gitu ya, Pak suami juga teman-teman. Jadi jangan heran nanti pas aku liatin ke kalian untuk belanjaan aku semuanya kok jeruknya kayak udah berkurang karena emang udah dimakanin gitu. Nah itu si jengkol harganya itu 12.000 1 kilonya ya teman-teman. Aku tuh memang nyari jengkol yang agak muda-muda gitulah teman-teman ya. Makanya tadi kayak mau nawar-nawar tuh nggak enak karena itu bukan langganan aku. Tapi kalau sama langganan aku kadang suka nawar juga sih teman-teman, sedikit gitu ya. Atau misalnya pas aku beli itu terkadang suka dilebihin sama yang jual gitu ya, mungkin karena udah langganan. Nah itu aku juga ada beli ikan rebus tuh teman-teman, harganya itu 10.000 apa 15.000 gitu ya, aku agak lupa juga nih. Terus juga itu ada ikan teri, itu ikan terinya aku beli dengan harga 15.000 ya teman-teman, karena memang Pak suami itu doyan banget sama ikan teri. Kalau nggak salah sih ikan rebusnya itu aku belinya juga 15.000 ya kalau aku nggak salah ingat. Nah kalau untuk bunga kol ini aku beli dengan harga 7.000, kayaknya lagi murah sih teman-teman ya. Kalau biasanya itu sebesar ini tuh lumayan mahal gitu ya. Kadang misalnya aku beli yang kecil aja kadang tuh 10.000 gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih ya teman-teman, di tempat kalian gimana harga bunga kol? Sama juga nggak sama di tempat aku, harganya tuh 10.000 1 kilo. Tadi aku juga ada beli daun bawang gitu 2.000, dan ini ada telur puyuh 10.000 rupiah. Nah teman-teman, ini dia ya untuk belanjaan aku. Terong itu 4 biji 3.000, terus ada bunga kecombrang 1.000, minyak 15.000 1 liter, Royco 5.000, odol yang kecil 6.000, baygon 1.000, dan kopi itu 16.000 1 renteng. Jadi total semua belanjaan aku ini adalah 232.000 ya teman-teman. Karena kan sekarang itu kan aku bikin budget belanjaan aku ke pasar itu 250 gitu ya. Jadi kalau misalnya pas aku belanja itu ada sisanya gitu, ya itu tuh aku beliin buat sarapan gitu ya. Kadang juga masih suka aku tambahin pakai uang yang lain. Karena oh iya teman-teman, itu juga ada beli pete juga ya akunya. Itu tuh tadi aku beli pete setengah kilo 15.000, tapi dia tuh kulitnya udah agak ini ya teman-teman, udah agak jelek gitu, tapi sih masih bagus banget, dan juga yang berulat itu dikit aja teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Yang penting sama aku sih isinya gitu ya, nggak apa-apa lah kulitnya hitam, apalagi dapat yang murah ya 15.000 setengah kilo gitu. Nah di sini aku langsung susun aja ke dalam kulkas ya teman-teman. Kulkasku juga ya masih lumayan bersih lah, masih lumayan rapi juga, dan juga ini tuh lumayan kosong ya isinya, karena tadi tuh memang kayak udah zong-zong banget isinya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah terisi penuh lagi. Next di sini aku mau langsung refill minyak, karena kebetulan minyak itu udah habis teman-teman. Ini ya kalian bisa lihat kayak minyak itu udah habis. Aku tuh bikin separuh di sini, dan separuh aku bikin di botol yang itu ya teman-teman, yang satunya. Jadi kalau botol yang kecil itu teman-teman itu enak kalau misalnya pas lagi mau masukin minyak yang buat tumis-tumis gitu ya, itu enak banget teman-teman pakai wadah yang itu gitu ya. Terus di sini aku juga mau refill untuk Royco teman-teman, karena memang udah habis gitu ya stoknya. Jadi langsung aja untuk aku refill. Dan kalau untuk kopi, Pepsodent sama baygon itu nanti bakalan langsung aku simpen aja, karena itu nggak aku refill dulu karena memang masih ada gitu untuk stoknya. Oke, alhamdulillah udah selesai teman-teman untuk ngurusin belanjaan. Sekarang lanjut kita buat masak-masak ya. Nah ini aku langsung aja gercep buat ngerebus telur puyuh ya teman-teman, karena memang hari ini aku masak telur puyuh aja. Jadi telur puyuhnya direbus terus nanti tuh disambel gitu. Ini rasanya sih Endolita Sonata banget. Udah lama juga sih kayaknya aku tuh nggak masak sambal telur puyuh gitu ya. Nah singkat cerita, di sini telur puyuhnya udah matang, langsung aja aku kupasin. Jadi tadi pas aku lagi ngerebus si telur puyuh, itu aku juga sambil teman-teman buat nyiapin bahan masakan gitu ya, kayak cabai yang diulek segala macam lah teman-teman. Jadi pas telur puyuhnya udah matang, bumbu-bumbunya juga udah ready gitu ya. Jadi kayak lebih simple aja gitu teman-teman. Kenapa aku nggak videoin semuanya gitu ya? Ya biar durasinya juga nggak yang terlalu panjang gitu ya. Karena kalau durasinya panjang-panjang banget, ngeditnya lama, dan juga voice overnya juga terlalu lama gitu teman-teman. Takutnya malah kalian itu kayak bosen gitu ya.
Ini aja videonya udah berdurasi dari lebih dari 16 menit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, semoga kalian itu masih tetap enjoy dan pastinya selalu bersemangat dengar suara aku. 마음은 없나요? Ngupasin telur puyuh kayak gini tuh lumayan banget ya teman-teman, waktunya gitu ya, karena kan dia tuh kecil-kecil banget. Tapi untungnya dia itu nggak yang susah dikupas gitu ya. Oke deh, di sini langsung aja aku tuh panasin wajan dan juga minyak ya teman-teman. Di sini langsung aja aku panasin minyak karena aku tuh mau langsung aja buat masak gitu. 나와 네 손가락 Nah, di sini aku tuh langsung aja goreng telur puyuhnya ya teman-teman, itu di wajan yang sebelahnya lagi gitu ya, itu juga udah aku siapin karena itu aku mau masak lauk buat anak-anak. Ini aku tumis bawang merah sama bawang putih sedikit dan juga daun bawang. Terus di sini aku masukin telur orak-arik ya teman-teman. Jadi aku kok masukin telur orak-arik, maksudnya aku masukin telur gitu terus aku orak-arik gitu karena hari itu aku mau masak menu telurnya tuh yang telur orak-arik aja dikasih kecap gitu nanti buat anak-anak ya. Udah lama sih aku nggak bikin menu kayak gini teman-teman buat anak-anak. Jadi ya udah hari ini aku mau bikinin anak-anak itu telur orak-arik aja gitu ya, biar ya lebih bervariasi aja gitu ya, karena kayak memang udah lama banget aku nggak bikin masakan ini buat anak-anak. Biasanya anak-anak itu kalau aku masak ini itu mereka tuh lahap banget gitu ya teman-teman makannya. Nah, di sini untuk telurnya langsung aja aku kasihin kecap gitu teman-teman, secukupnya aja sih. Terus untuk bumbunya itu cuman merica sedikit gitu ya. Terus juga aku kasih garam, roiko sedikit. Udah gitu doang teman-teman, dan juga kecap gitu ya pastinya. Dan aku kalau udah mau matang jangan lupa ditambahin daun sop sedikit biar aromanya itu harum. 그러니 한번 Nah, di sini aku juga lanjut buat ngegoreng si tahunya ya teman-teman. Pokoknya hari ini tuh aku memasak yang serba dicampur-campur aja ya. Ini tuh telur puyuh dicampur sama tahu. Terus juga nanti aku bakalan kasih pete sedikit. Wah, ngebayanginnya aja tuh rasanya kayak udah sedep banget teman-teman. Nah, ini aku mau pindahin dulu untuk lauknya anak-anak ke dalam wadah ya teman-teman. Dan di sini pokoknya aku tuh tadi sambalnya memang aku ulek ya, karena ya lagi kumat kerajinan. Karena memang aku tuh pengen banget masak yang sambalnya itu bener-bener full cabai rawit gitu ya. Jadi aku ulek karena menurut aku kalau cabai rawit itu kalau misalnya dia di blender gitu buat sambal itu agak bau langu teman-teman gitu ya. Jadi memang lebih enak sih sebenarnya diulek, cuman balik lagi kadang itu kan kayak males gitu ya mau nguleknya, mungkin kayak capek atau pengen buru-buru gitu ya. Tapi tadi itu aku sambil ngerebus telur puyuh aku juga sambil ngulek gitu ya, jadi ya lumayan lah teman-teman ya. Sambalnya telur puyuhnya selesai aku rebus, sambalnya juga udah selesai aku ulekin gitu. Nah, ini tadi aku tumis lagi ya teman-teman untuk bawang merah sedikit aja sih. Terus ini aku masukin deh sambalnya. Masya Allah teman-teman, itu aromanya nikmat banget ya. Nah, ini kan sambalnya baru aku masukin gitu ya. Terus langsung aja aku tuh masukin pete teman-teman. Jadi nanti sambalnya mateng, petenya juga langsung mateng. Kan pete ini juga nggak perlu waktu yang lama ya sebenarnya buat dimasaknya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice over aku itu kedengaran suara anak-anak ya, seperti biasalah teman-teman, anak-anak itu lagi main dan akunya lagi voice over gitu ya. Ya tetap ya teman-teman, aku minta maaf sama kalian karena takutnya kalian itu terganggu, dan juga tetap di sini tuh aku mengutamakan suaraku lebih besar daripada suaranya anak-anak ya. Oke deh teman-teman, itu sambil nungguin sambelnya apinya aku kecilin ya biar mateng itu benar-benar sempurna banget gitu ya. Terus di sini aku juga sambil buat nyuci piring biar lebih lega gitu ya dapurnya. Ya Allah, kerjaan nyuci piring mulu gitu ya teman-teman, gak habis-habis gitu ya. Nah, ini pokoknya diaduk-aduk aja sambelnya sampai mateng ya teman-teman, dan apinya tuh dikecilin aja biar benar-benar mateng sempurna dan dia tuh kayak benar-benar harum gitu teman-teman. Kalau udah hari pasar gitu ya, hari aku tuh belanja gitu ya, terus juga food prep, Masya Allah itu kayak nggak berasa banget teman-teman, tiba-tiba hari itu udah sore aja rasanya gitu ya. Kalian yang ada yang ngalamin juga nggak sih teman-teman rasanya kayak gitu ya? Pokoknya beneran deh, kayak ngerasa itu waktu tuh cepet banget gitu ya, rasanya berlalu teman-teman. Tiba-tiba tuh kayak udah sore gitu, tiba-tiba udah malam aja gitu, tapi kerjaan itu kayak masih belum selesai. Tapi yang namanya kerjaan rumah memang nggak ada habisnya ya teman-teman. 그대 지금 무슨
무슨 생각 Oke, alhamdulillah teman-teman, ini untuk si sambelnya udah mateng, udah harum, udah rasanya juga pas. Lanjut aja aku masukin telur puyuh dan juga tahunya. Wah, siapa nih yang ngiler teman-teman ngelihatnya? Masya Allah, itu benar-benar sedep banget. Nanti tuh tinggal digorengin kerupuk doang ya teman-teman. Tapi kalau untuk goreng kerupuknya nanti dadakan aja pas mau makan aja gitu ya. Kali itu masih belum jadwalnya buat makan. Jadi nanti tuh sebelum makan tinggal digoreng kerupuk. Wah, rasanya pasti beneran mantep banget. Nah, ini udah beres nih teman-teman masakan aku, alhamdulillah, masya Allah ya. Ini dia menu kami hari ini, alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ini ada sambal tahu, telur puyuh, dan juga ada pete. Terus ini ada orak-arik telur buat anak-anak. Alhamdulillah ya teman-teman. 세면 울고 남은 일 Oke, seperti biasa step terakhir pastinya habis masak itu langsung bersih-bersih ya teman-teman. Karena memang nggak mungkin banget gitu ya kalau misalnya kita tinggalin dapur dalam keadaan kotor ya. Nggak tenang aja rasanya gitu teman-teman. Apalagi kayak udah jadi kebiasaan aja kalau misalnya habis masak itu langsung aja bersih-bersih, langsung beres-beres gitu ya. Terus juga kalau ninggalin dapur dalam keadaan bersih rasanya juga kayak jauh lebih tenang gitu. Oke teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Pokoknya buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. 돈이 실력은 좀